Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih informasinya. Alhamdulillah. Halaman 592. Terakhir malam ini kitab tamat kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya diantarkan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul. Wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalam summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwahi walidina masyaikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi wa bisiril الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir malam ini insyaallah kita berbicara tentang mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berkata, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tangan kambing yang telah masak yang ditaruh oleh orang di dalamnya tangan kambing itu racun dengan katanya. Jadi tangan kambing ini berpadah on Rasulullah lah, yang diantar oleh orang Yahudi. Ya Rasulullah, ujar tangan kambing, jangan engkau makan akan daku karena ada di dalam aku ini racun. Nah, itu mukjizat, mukjizatnya Rasulullah. Ada orang-orang wali, ada juga ini isyaratnya, kadang-kadang dari tangannya ada gerakan orang wali itu. Keramat. Sumber keramat itu dari mukjizat. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menghabarkan akan Sayyidatul Fatimah bahwa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi SAW. Artinya Nabi sudah kabar bahwa menyusul wafatnya kena setelah aku jadi Nabi itu anakku Fatimah. Dihabarkan Nabi sudah. Maka adalah Sayyidatul Fatimah itu yaitu yang terlebih dahulu sekitar 6 bulan Rasulullah wafat, maka Sayyidatul Fatimah menyusul wafat. Itu sudah dihabarkan oleh Rasulullah. Maka mati daripada segala kerabat Nabi SAW, kemudian daripada wafat Nabi SAW adalah yang demikian itu sungguh seperti yang dikata Nabi SAW. Kada meleset. Karena mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita ini maunah lah. Maunatun. Pertolongan Allah. Ada juga kita maunah. Bagi orang kita nang awam nih. Nang rajin aja beribadat ada maunah. Pertolongan Allah. Nang kadang-kadang kita kada memahami itu bahwa pertolongan Allah. Kadang-kadang itu pikiran kita karena kecerdasan kita, kekuatan kita seakan-akan bukan pertolongan Allah. Nah, padahal semuanya itu pertolongan Allah.
Tidak ada yang bisa bergerak kita lah. Ya la yataharraku zarrah illa biiznillah. Nah. Dan setengah daripada mukjizat sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menyapu dengan tangannya Rasulullah akan susu kambing yang tiada di dalamnya itu air susu. Kambing ini kada ada susunya. Nah. Maka ketika itu terbit daripadanya air susu. Dan adalah yang demikian itu sebab Islam Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, artinya para sahabat orang-orang yang kafir dahulu dengan sebab menyaksikan mukjizat Rasulullah langsung beriman. Nah itu harapan kita. Kita membaca riwayat atau sejarah mukjizat Nabi ini, harapan kita seperti itu. Semakin memperkuat keimanan. Nah, ini sudah 1400 berapa? 43 tahun yang lewat pembicaraan ini. Nah, sahabat diantaranya karena menyaksikan langsung beriman. Ada kita ini sudah beriman, nah, sudah keturunan beriman. Jadi dengan adanya ini mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Kepercayaan kita kepada Rasulullah, apapun sekecil apapun yang dicontohkan Rasulullah itu dari Allah. Nah itu maksudnya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita lebih kuat untuk mengikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah setengah daripada sahabatnya terbit biji matanya. Waktu perang sahabat nih karena panah pacul matanya. Nah, kena anak panah pada ketika ia perang sabil. Kada gampang kan, tak gugur mata waktu perang. Ayo. Maka mengambil Nabi SAW akan biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia Rasulullah ke dalam mata sahabatnya itu, maka lalu baik yaitu terlebih daripada matanya yang tiada kena panah itu. Nah, berarti hikmah lah. Nah waktu ada kena panah tuh penglihatan kurang. Pas kena panah ini asbab. Jadi kadang-kadang musibah itu faktanya. Musibah itu menjadi nikmat yang besar bagi orang yang paham. Garing, nikmat yang besar sebenarnya. Lah. Cuma kita kan hendak garing. Ya ada. Seakan-akan itu musibah besar. Nah, nikmat besar sebenarnya. Ini contohnya, sahabatnya. Nah. Jaka-jaka gugur karena panah, penglihatan kada tapi jelas. Pas gugur karena panah, diambil sidin. Artinya lebih jelas daripada sebelum kena panah. Itu hikmah artinya. Nah. Garing itu pertama hikmahnya ada kita semakin dekat dengan Allah. Lisan kita, hati kita selalu ingat Allah. Kita garing itu. Asal orang tuh beriman lah. Nah, yang kedua itu kiparat dosa kita. Garing itu kiparat dosa. Nah, asal sabar. Kenapa? Jadi kalau sabar pinandu, hakikat nama datang garing itu Allah. Kamana anak syariat kita. Cuma syariat jalanakan. Kuat bersyariat artinya baubat, batukan, ya kan? Batuk. Uyah dimasukkan ke sini syariatnya, ya lah. Nah. Supaya jangan gatal rakungan. Itu syariat ngarannya. Nang menyuruh baubat itu Allah Ta'ala juga. Sidin mulahkan penyakit, kemudian sidin menurunkan obat. Kata hadis itu. Karena ini sebagai ujian dan cobaan bagi hambanya. Jangan sidin kan menurunkan obatnya, bujur-bujur menyakiti, tapi sidin menurunkan obat untuk itu. Makanya orang nang zaman Nabi Musa itu daun-daun aja yang digunakan sakit gigi ya ada. Daun. Yang pertama ampih sakit gigi karena kan tauhidnya kuat. Pertama, kedua kan kada sakit lagi, kenapa ya? Kada ingat lagi Allah Taala, ingat daun-daunnya. Itu kisah Nabi Musa kada ulah. Yang kedua tuh kada sembuh sakit giginya. Nah, itu kan pelajaran kita. Pelajaran itu kan kita. Cerita semacam itu pelajaran kita bahwa ta'aluk hati kita ini selalu dengan Allah. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan benda itu. Itu hanya wasilah. Karena dengan manusia ini harus ada wasilah. Kalau Allah itu tanpa wasilah, Maha Suci Allah dengan wasilah, perantara. Itu tauhidnya.
Dan setengah daripada mujizatnya itu adalah Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata sedin pada ketika perang Khaybar. Maka meludahi oleh Nabi SAW akan mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu. Maka pada masa itu jadi sembuh mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka menyuruh Nabi kita SAW akan dia Sayyidina Ali memegang akan bendera atau panji-panji pada ketika perang Sabil itu. Jadi beliau memegang komando. Nah, jadi ada hikmah juga sakit mata tuh lah. Nah, itu gambaran-gambarannya yang kita ambil iktibar. Nah, ini nah. Ya kalau perang Rusia ini hikmah sehingga karantina isolasi kada ada lagi ya kan. Karena buahnya takutanan baratan. Buan orang barat itu takutanan. Kalau perang jadi perang ketiga lah. Nah, segala gas-gas itu ditahan, larang benar dulu gitu minyak. Nah, jadi nama-nama kirakan itu, nama isolasi, nama karantina, kada diperayakan. Mekah sudah bebas. Indonesia aja lagi yang macam-macam. Ya kan? Pilihnya kada karantina bayar 8 juta. Aneh kalau orang sudah hampihan dah, muyak sudah orang. Nah, jadi ada hikmah semuanya. Nah, karena itu sebenarnya terjadi itu hakikatnya dari Allah. Nah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW, ada beberapa sahabat SAW itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi SAW itu mengucap tasbih. Bertasbih makanan. Memang itu Al-Quran memudahkanlah. Tusabbihul samawati wal ardu wa man fihin. Ya Allah telah bertasbih di semesta alam ini apa saja bertasbihnya, cuma kita kada tahu. Walakin la tafqahuna tasbihahum kata Allah. Tapi kita kada mendengar. Kada paham tasbih mereka. Nah, daun berbunyi ditampur angin itu tasbihnya. Artinya apa? Allah menceritakan semua benda itu bertasbih. Nang kada diberi akal. Kita sebagai hamba Allah yang diberi iman dan Islam itu lebih lagi bertasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu bukratan wa asila kata Allah. Sekurang-kurangnya pagi dan sore. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi SAW itu karena penyakit pada kakinya. Maka menyapu Nabi SAW dengan tangannya, maka sembuh penyakitnya itu pada ketika itu juga. Nyaman benar lah. Dokter kan tetap pakai lagi pada saat itu. Nah, ada bacaan-bacaannya tuh lah. Di dalam kitab akhlak tuh ada bacaannya. Ada yang dipegang sini, nah, ada bacaannya. Cuma kita kadang sembuh juga. Film bacaan itu apa ya? Itu ngalihnya. Quran tuh banyak. Coba bila kita mencoba kadamu ampih. Artinya jangan putus asa kita. Ada kekurangan kita tuh. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW kita bancap aja supaya habis pas isalah. Bahwasanya adalah pada satu masa tentara Nabi SAW di dalam perang Sabil. Padahal kekurangan mereka itu bekal, artinya sanggup. Maka menyuruh Nabi SAW menghimpunkan akan bekalan itu yang sedikit itu yang masih tinggal pada mereka itu. Disuruh Nabi mengumpulkan yang sedikit itu. Yang diperhitungkan kada cukup tuh lah. Karena banyak tentara. Maka mendoakan Nabi SAW akan makanan yang dihimpunkan itu lalu diberi oleh Allah Ta'ala berkah. Maka menyuruh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu. Hingga penuh segala tempat bekal mereka itu daripada yang demikian itu. Maka makanan cukup. Nah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu adalah ada daripada orang yang kafir yang mengganggu akan perjalanan Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, jadilah engkau
akan yang demikian itu, maka jadi ia pada ketika itu menggeletar, lalu ia mati pada ketika itu juga. Nah ini aja yang Nabi pernah mendoakan lah. Karena ia mengancam Nabi di perjalanan. Nah, itu dengan doa aja, kada dipukul sidin, kada doa aja. Nah. Ada kita, ada juga ilmunya lah, nang pelajaran nang buahnya nah. Tak duduk orang ya kada. Ada juga nang kayak itu. Kira-kira tentang buahnya belajarannya. Tahu di mana kamu ambilnya tuh. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwa adalah Nabi SAW hendak meminang akan anak seseorang. Padahal tiada mau ia memberikan anaknya itu. Abahnya ini kedakun. Lah. Kepada Rasulullah SAW. Maka berkata ia abahnya tadi. Alasan ada anakku itu Jarsidin tiada mau karena penyakit supak. Padahal kada. Membuat alasan aja. Nah. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia jadi akan yang demikian itu penyakit. Jadi, maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anaknya itu karena penyakit supak itu. Nah. Kuntan tarus lah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang terlebih besar lagi, kekal hingga hari kiamat, yaitu Quran. Nah ini Quran, ini ianya nih lah. Semua mukjizat itu yang paling besar adalah Al-Quran. Yang kedua Isra dan Mi'raj. Hingga hari kiamat. Yaitu Quran yang amat mulia, yang lemah segala makhluk daripada segala jin dan manusia akan mendatangkan sepertinya Al-Quran itu. Barang satu surah atau satu ayat sekalipun. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, la ini jtamatil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimislih walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Surah Isra ayat 88. Artinya jikalau berhimpun sekalian manusia dan sekalian jin atas bahwa berkehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Al-Quran ini, niscaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Al-Quran itu. Dan jikalau ada setengah mereka itu bagi setengah mereka itu bertolong-tolongan sekalipun bagi mendatangkannya seperti satu ayat Al-Quran aja Pak, sebukuan Al-Quran kada kawa. Nah, itu jadi kada kawa lagi buahnya berdialog dengan komunikasi dengan Nabi waktu berdakwah. Karena mereka mengandalkan syair kan pada sebelum Nabi itu. Nah, karena syair itu luar hebatnya lah. Akhirnya apa? Karena kada kawa lagi dengan jalan untuk membunuh Nabi. Nah, tapi Nabi tidak mau dibunuh juga. Sudah dijamin Allah. 3 yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kada kawa dibunuh. Kada kawa di stop dakwahnya. Dan dijamin kada pernah maksiat lahir dan batin 3 macam itu. Amun awak sidin kan kena juga baluka-luka juga awak sidin lah. Nah. Inilah setengah mukjizat Nabi SAW yang menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Dan dikata Kutub Az-Zaman Waliul Irfan Syekhuna Sayyidus Syekh Muhammad Ibn Syekh Abdul Karim As-Saman Qaddasallahu ruhahu dalam risalahnya yang bernama Kasful Asrar bima yata'alluqu bihi ismul qahar. Wa'lam anna mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam kasiratun wa alaha qadran wa audahuha zikran al-Qur'anul azimul ladzi ajazatil fusaha'u an mu'aradatihi wa ayyasatil uqala'u anil ityani bi syai'in mislih walau ayatan. Famin ajazihi husnu ta'lifihi wal ti'amu kalimatih wa fasahatuhu wa balagatuhu wa husnu uslubihi wa najmihi alladzi la yusbihuhu nadmun wala nasrun. Ini disebutkan oleh Syekh Saman Al-Madani. Dan ketahui olehmu bahwasanya mukjizat Nabi SAW itu amat banyak. Dan yang terlebih nyata dan terlebih tinggi kadarnya, yakni derajatnya. Dan yang terlebih nyata sebutannya itu yaitu Quran yang azim, yang amat mulia dan yang amat besar. Yang lemah segala orang yang fasih daripada melintangi akan dia. Ya.
Melintangi itu artinya menentang lah. Atau membantah. Dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatangkan dengan sesuatu yang seumpamanya Al-Quran. Jikalau barang satu ayat sekalipun. Siapa ini? Orang Yahudi. Nah ini. Sampai hari ini orang memikirkan. Dan ada Quran-Quran yang diselingkannya maknanya. Lah, maknanya itu ada. Kalau hurufnya kada kawa. Karena Allah sendiri sudah menjamin. Nah, dalam Al-Quran, buah Al-Quran itu kada kawa. Di macam-macam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Itu dalilnya. Adapun kitab-kitab yang lain itu Allah tidak menjamin dalam Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an dikisahkan cuma itu disuruh menjamin kitab yang lain itu hanya buhan ahbar, rohban saja. Makanya kawa di rohbah. Allah kada menjamin dan kada menjaga. Diserahkan kepada pendeta-pendetanya itu, para alim itu. Surah apa kadang dalam Al-Quran? Innamastahfiju kalimatnya kayak itu nah. Wal ahbar rahban innamastahfiju min apa? Ada ayatnya itu. Sebutkan dalam Al-Quran. Makanya mereka mudah merubah lah ayat kitab-kitab dahulu itu. Ada Quran, ada kawa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna dibawa dengan kalimat nahnu. Lah kami ya Allah maksudnya hamba-hambanya nang hafal Quran. Para sahabat dan lain sampai hari ini. Kada kau diubah-ubah, titiknya aja kada kawa. Barisnya kada kawa. Karena dijaga oleh Allah melalui hamba-hambanya yang hafal Quran. Dan adalah di dalam Quran beberapa mukjizat. Di dalam Quran itu sendiri ada beberapa mukjizat. Apa mukjizatnya? Yang amat banyak. Maka setengah daripada mujizat yang di dalam Quran itu ialah terlebih sangat baik karangannya. Kalam Allah. Siapa yang ngomong ini? Makanya diantaranya hukum membaca Quran kada boleh sambil bahinak. Haram hukumnya. Kalau membaca Quran itu kan sambil bahinak lah. Menyambung ayat ke ayat itu sambil bahinak kada boleh. Berarti menyamakan dengan bacaan yang lain. Dan hurufnya kada boleh salah. Itulah kita dituntut wajib belajar Al-Quran. Nabi aja belajar dengan Jibril. Itu contohnya. Ketika disuruh baca oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in kata Rasulullah. Ulun ini kada bisa membaca. Sampai 3 kali kalau lalu diirit oleh apa? Oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diawali dengan menyebut nama Allah. Nah ini artinya kau membaca itu karena dengan pertolongan Allah itu maknanya. Baik karangannya dan sangat berpatutan dan bertambatan dengan kalimahnya itu. Dan terlebih sangat fasih perkataannya itu. Dan terlebih balagahnya. Dan terlebih baik aturannya dan susunannya itu. Dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang bernajam. Dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh perkataan yang nasar, yakni yang tidak bernajam. Artinya kada bersusun, kada batur. Wa min i'jajihi ma akhbara bihi anil mughayyibati al mustaqbilati fawaqa'a kama akhbara. Artinya dan setengah daripada mujizat Nabi SAW yang di dalam Quran dan lainnya itu yaitu barang yang menghabarkan ia akan dia daripada perkataan yang gaib-gaib. Yang lagi akan datang, maka jatuh seperti yang dihabarkannya dengan dia itu. Wa min ijajihi dzikru qisasil madina ma'a kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ummiyan lam yaqra'il kutuba wa lam yukhalid ulama ahlil kitab wa kadzalika ma fihi min dzikri alamil malakut al-a'la wal malaikati wa dzikril qiyamati wa ma fiha wal jannati wan nar. Dan setengah daripada mujizat Nabi SAW yang di dalam Al-Quran dan lainnya itu, yaitu menyebutkan ia Al-Quran akan hikayat atau cerita orang yang dahulu, serta keadaan Nabi SAW itu ummi. Yakni padahal ia tiada membaca kitab, dan tiada menyurat, kada bisa menulis, dan tiada bercampur dengan ulama ahli kitab. Jadi pada Quran itu diturunkan, Sayyidin kada bisa membaca,
kada bisa menulis dan kada pernah bercampur dengan para ahli kitab. Ini apa? Untuk mengkayakan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, bukan dari Nabi kita. Karena ada orang-orang Yahudi menudingkan, dianggapnya itu sihir Nabi kita. Dan dibikin lagi yang terlebih teguh di dalamnya itu daripada menyebutkan ia akan alam malakut yang di atas, yakni menyebutkan ia akan alam yang gaib yang di atas langit, dan menyebutkan ia akan segala malaikat, dan menyebutkan ia akan hari kiamat dan barang di dalamnya, dan menyebutkan ia akan sorga dan neraka. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam al-insyiqaqul qamari bi Makkah hina sa'aluhu jalika syaqaini syaqqun fawqal jabali wa syaqqun dunahu wara zalika ahlul ardi wara'a zalika ahlul ardi kulluhum wa fihi anzalallahu ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu ayatnya. Nah, surah Al-Qamar. Artinya dan setengah daripada mujizat Nabi SAW itu yaitu terbelah bulan di negeri Mekah Al-Musyarrafah. Pada ketika meminta akan dia oleh kaum ahli Mekah, orang kafir. Hendak membutuhkan Nabi nih sebagai Nabi. Tapi kan beriman juga Abu Jahal tuh. Abu Lahab kan beriman juga. Belah sudah bulan. Dan adalah yang demikian itu belah dua. Sebelah kelihatan di atas bukit Abi Kubais. Dan sebelahnya kelihatan di bawah bukit itu. Kan? Terbukti sudah 14 tahun yang lewat lah, abad yang lewat. Dan melihat akan yang demikian itu bulan oleh segala ahlul ardi, yakni sekalian orang yang di bumi sekaliannya, dan di dalamnya itu menurunkan Allah Ta'ala akan ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar hingga akhir ayat itu, artinya telah hampir hari kiamat dan dibelah bulan itu. Wa min ayati usriya bihi filatin wahidatin minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa raqibal buraq wa jumi'at lahu al anbiya wa alaihi wasallam fasalla bihim imaman. Dan setengah daripada mujizatnya Nabi SAW itu yaitu diisrakan dengan dia Nabi di dalam satu malam, yakni berjalan Nabi SAW dalam satu malam daripada Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Padahal Nabi itu berkendaraan burak dan berhimpun kepada Nabi kita segala Anbiya alaihissalam, maka sembahyang Nabi SAW itu serta sekalian Anbiya itu, padahal Nabi kita itu menjadi imam. Nah ini fakta lah. Nabi itu, bahwa Nabi itu Abdalul Anbiya. Dan terbukti ini waktu itu. Kamatnya Jibril nang suruh jadi imam Nabi kita. Maka semua para nabi-nabi di belakang. Wa urija bihi min baitil maqdis ila sama wa putihat lahu abwabus sama wa sama Abu Sama wassalamu alaihi wasallama alaihi man fiha minal anbiya wal malaikati waradu bih wa wasala ila sidratil muntaha summa jawazaha wa wasala ila maqami sami'a fihi sariral aqlam wa waqafa mauqifal karamah wal zulfa wa uqima fi maqamin najwa fakana fi qurbil ikram min qaubi qausil ahadiyah wa hiya i'tibaruz zat min haitsu la nisbata bainahu wa bainahu syai'un aslan wa min hadzal wajhi la yudraku wa la yuhatu biha wajhun minal wujuh li suqutil i'tibarat anha bil kulliyah wa bihadzal i'tibar sumiyat jatu ahadan. Ini sudah liwat anun kita. Ini sudah apa ke orang? Kisah Allah aja lagi di sini lah. Sudah puncak ceritanya nih. Dan dinaikkan Nabi kita SAW itu daripada Baitul Maqdis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang pertama dan hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Dan dibukakan baginya Nabi akan pintu langit itu dan memberi salam ia atas mereka itu. Nabi memberi salam lah dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat. Dan reda segala mereka itu dengan Nabi kita SAW. Dan sampai ia kepada Sidratul Muntaha. Kemudian maka melampaui ia akan dia. Sampailah. Kalau sampai kita memandak dulu. Memandak itu sedikit lagi nah.
Nah, habislah. Terusakan kah? Ya. Sedikit lagi. Supaya kita dapat ilmu berata anang kita baca nih. Dan dibukakan baginya akan pintu langit itu, dan memberi salam ia atas mereka itu, dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat, dan reda segala mereka itu dengan Nabi SAW, dan sampai ia kepada Sidratul Muntaha. Kemudian maka melampaui ia Nabi akan dia Sidratul Muntaha itu, dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia Nabi di dalamnya itu akan suara kalam yang menyurat pada Lauhil Mahfuz. Dan didirikan akan dia Nabi pada tempat berdiri kemuliaan, dan hampir ia Nabi kepada hadrat Tuhan Azza wa Jalla, dan didirikan akan dia Nabi pada tempat munajat akan Tuhan Azza wa Jalla. Nah, jadi bukan berjumpa itu, Nabi itu berjumpa di atas, karena orang yang dijumpai, orang yang dituju ini kan orang yang paling a'la, bukan Tuhannya di atas lah, supaya dipaham. Maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat Qaba Qausai al-Ahadiyah, yakni sampai ia itu kepada makam martabat Ahadiyah. Ahadiyah itu Tuhan aja melulu lagi. Ada dari kisah lain. Dan yaitu etibar jat yang qadim. Nah, etibar jat yang qadim. Dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara sesuatu daripada yang baharu ini sekali-kali. Ada lagi perantan. Ahad tuh Bang sudah lah. Satu aja lagi. Makanya waktu itu Jibril pun tidak bisa ikut. Dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal. Akal kenapa masuk lagi. Kita hanya beriman aja bahwa Nabi itu berjumpa. Lah. Karena hanya satu Nabi aja yang berjumpa. Nabi kita aja. Nabi Musa meminta sama Allah. Ketika meminta, kada kawa. Ketika di gunung, bernampak sifat Allah, ternyata beliau tersungkur meminta. Nabi kita ini bukan dipanggil tapi dipanggil Allah. Nah, itu rahasia lah. Hanya iman kita. Itu yang dimaksud wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat kepada kamu daripada urat leher dengan darah kamu. Coba yang urat leher darahnya adalah perantaranya. Karena itu bukan masafah, bukan jarak pembicaraannya, karena hakikat. Dibawa dengan kalimat nahnu. Jar Ibnu Katsir dalam tafsir, kenapa dibawa anak? Anak akrabu ilayya, kalau dibawa dengan anak. Kada aku yang dekat. Nah, itu pengertiannya. Jadi dibawa dengan nahnu, karena yang terlibat di sini yang dekat itu malaikat. Adapun Allahnya laisa kamitslihi syai'un, jangan dicari. Siapa nama urusi roh kita? Malaikat. Allahnya jangan dicari. Itu sudah yakin kita. Allah semuanya nama Allah ya ada. Sampai ke itu tafsir itu membicarakan. Dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal. Dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ini. Dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan sekali-kali. Karena zat Allah subhanahu wa ta'ala pada martabat ahadiyah ini. Yaitu gugur sekalian iktibar daripadanya dengan sekalian iktibar. Kadang kau lagi diiktibarkan. Amrun iktibarion. Artinya di luar jangkauan. Lagi. Kita hanya beriman. Yakni ma'rifah akan Allah Ta'ala pada martabat ahadiyah. Ini syuhud akan semata-mata zat jua. Dengan tiada iktibar sifat. Dan tiada iktibar asma. Dan tiada iktibar af'al. Dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala dengan iktibar sifat yang ijmali. Dinamakan akan dia martabat wahdah. Ya. Dan dinamakan ta'yinul awal. Dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala itu dengan iktibar sifat yang tafsili, terperinci, dinamakan akan dia martabat ahadiyah. Wahadiyah. Dan dinamakan ta'yin sani. Dan zat dengan iktibar ini, yakni iktibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili, ini yaitu bernama zat Allah Ta'ala dengan ahad, yang tersebut dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Nah, ini orang belajar tauhid kinalah. Ini kita membaca aja.
Mudah-mudahan dengan berkat bacaan Allah membuka pintu taufiknya lah kepada kita sehingga diberikan taufik kita. Mun yang ada dibaca kada tahu sama sekali kita. Pelajaran tauhid. Artinya kata ulimu ya Muhammad yaitu Allah yang esa, yakni zatnya pada martabat ahadiyah dan esa sifatnya yang ijmali pada martabat wahdah dan esa sifatnya yang tafsili pada martabat wahadiyah. Karena martabat yang ketiga ini qadim. Sifatnya itu qadim. Inilah yang disebutkan oleh Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman di dalam risalah yang tersebut itu. Kemudian maka ia berkata pula, wa min fawaidi haji surah ija kutibat fi ina'i wa mahaha wa syaribaha man kana maridan sufya bi idznillah taala wa kaifiyatu kitabatiha kul huwallahu ahad Allahu ahad wallah Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakul lahu kufuwan ahad la wallahi. Ini cara menulisnya. Nah, di piring. Itu disapu kena tuh, diwanya kan dinginum bajunya. Artinya dan setengah daripada beberapa faedah surat ini menulis surat tentang bacaannya. Yakni surat Qul Huwallahu Ahad ini yaitu apabila disurat akan dia di dalam bejana dan dihapuskan dengan dia tulisan dengan air dan diminum akan dia oleh barang siapa yang ada ia sakit niscaya sembuh ia dengan izin Allah Taala. Dan kaifiat menyurat akan dia itu yaitu ini Bang tadi samaan tadilah. Nah, Qul Huwallahu ini hendak menulis. Wa kana al-faragu min tarjamati hadzal kitabi fit Taifi biladi Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaum as-sab' yaum at-tasi' asyara min syahri Ramadhana sanata alfi wa mi'ati wa khamsi wa tis'ina min al-hijriyah ala sahibiha afdalus salati wa azka at-tahiyah. Artinya dan adalah selesai daripada menterjemahkan kitab ini di dalam negeri Taif. Jadi di Makkah sini terjemahkan pahami jam-jam nih. Lah almarhum nih. Nah, yaitu negeri Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kampungnya anak Abbas lah, sepupu sekalian Nabi. Pada hari Sabtu yang ke-19 hari daripada bulan Ramadan, pada tahun 1195 tahun daripada Hijriah Nabi SAW. Telah selesai daripada mentahkik juz yang kedua daripada kitab Syairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin pada hari Isnin 26 Zulhijjah 1422 Hijriah bersamaan dengan 11 Maret 2002 oleh hamba yang dhaif lagi banyak berdosa Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Ahmad Fahmi Zamzam ino Zamzam garab Allah taala lahu wa liwalidayh wa li jamil muslimin Khazanah Al-Banjariyah. Ini simpanan kita lah. Jadi ini menjadi Dzul Khazanah Al-Banjariyah, kitab simpanan kita orang Banjar yang membaca nih. Ma'had Tarbiyah Al-Islamiyah Dereng lah negeri Kedah. Jadi di Kedah sini masih ini Darul Aman Malaysia lah. Semoga Allah taala merahmati kita semua terutama Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Jalani Allahu wa iyyakum min ibadihi shalihin amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Abdul Samad wa ila Ustaz Fahmi dan Jamal Muslimin.